Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bekesah, berjumpa lagi di Ruang Informasi Kesehatan Anda, Podcast Bekesah, Bincang Kesehatan, Aku Sehat, Nuan Sehat, Sehat milik kita bersama. Ya kawan Bekesah, bersama saya Mayu Ventami. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan seseorang yang sebelumnya juga pernah menjadi narasumber di Podcast Bekesah kali ini. Nah, siapa dia kita sapa dulu ya. Hai Dokter Muti. Halo. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. gimana aktivitasnya hari ini? Padat merayap. Padat merayap ya. Padat merayap. Masih bertugas di Puskesmas Putusibau Utara ya? Masih. Oke. Nah, baik. Kali ini kan kita mau membahas terkait tentang vaksinasi untuk anak ya, terutama di usia 6 sampai 11 tahun ya, vaksinasi COVID-19. Jadi kehadiran Dr. Muti kali ini beliau akan menyampaikan ya terkait vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke vaksinasi anak, kira-kira sejauh ini dari tahun 2021 awal kan sudah mulai dilakukan vaksinasi untuk orang dewasa ya, kemudian menyusul ke ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Awalnya lansia ya, prioritas ya. Iya, betul. Nah, sejauh ini dari wilayah Putusibau Utara khususnya ya, untuk kasus COVID pasca imunisasi saat ini seperti apa? Bagaimana, Dok? Kalau kejadian ya, jadi kalau sebelum kasus sebelum kita divaksinasi ya, yang lumayan lah ya, ingat banget saya kita sedang mengalami krisis di bulan Juli 2021 ya, dimana saya merasakan ya kita kurang oksigen, kekurangan oksigen, di mana-mana tempat tidur penuh, mau merujuk susah, kadang-kadang bawa pasien sendiri harus bawa oksigen loh, suruh bawa tabung oksigen sendiri. Itu gambaran tahun 2021 sebelum vaksinasi itu belum mencapai 70% ya, masih pada tahap kita waktu itu ya, tahap nakes yang divaksinasi. Sekarang alhamdulillah untuk capaian vaksinasi di Kapuas Hulu sudah mencapai 70% lebih. Untuk lansia sudah mencapai 60% lebih, sehingga ini bisa kita melakukan vaksinasi pada anak juga. Ya, kasusnya untuk Kapuas Hulu sendiri sekarang udah 0%. Udah 0 ya. Alhamdulillah ya, sudah 0%, diharapkan ini sudah menjadi herd immunity ya, herd immunity di mana kekebalan sudah mencapai untuk komunitas ya. Jadi udah aman ya. Kita membentengi sendiri, istilahnya melindungi diri sendiri juga melindungi diri sendiri juga, dan kita juga bisa melindungi orang sekitar kita. Nah, untuk kasusnya sendiri ya, kita bilang ya, untuk vaksinasi sendiri ya, setelah untuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ini terbilang ya sedikit sekali lah ya, sangat sedikit untuk yang berat ya, sangat sedikit. Karena di sini yang paling umum adalah ya itu tadi, cuma mereka hanya melaporkan paling banyak demam itu saja. Jadi untuk selebihnya tidak ada kayak gimana, kayak biasa lah ya, kayak kita melakukan vaksinasi pada anak yang umur 2, 3, 4 bulan yang DPT polio sama gitu, sama keluhannya sama. Oke, berarti memang setelah imunisasi ya, maksud saya vaksinasi COVID dari 2021 akhirnya sekarang kasus COVID memang sudah tidak ada. Sejauh ini ya, semoga aja nggak ada lagi ya. Jangan selamat tinggal lah ya, kita bosen kan. Biar bisa jalan-jalan gitu ya. Bisa jalan-jalan untuk kita wilayah kita hijau ya, alhamdulillah hijau, tapi untuk beberapa wilayah Kalimantan Barat masih kuning. Nah, berarti itu terkait kasus COVID khususnya di Putusibau Utara. Tapi secara keseluruhan memang Putusibau sendiri, Kapuas Hulu sudah 0 ya, sudah masuk kategori zona hijau. Nah, kita masuk ke vaksinasi COVID untuk anak ya, usia 6 sampai 11 tahun berarti sudah masuk usia sekolah. Betul. Nah, mengapa sih anak-anak ini perlu dilakukan vaksinasi? Nah, dan mengingat memang ada yang namanya KIPI ya. Pasti ini ada sedikit kekhawatiran dari orang tua. Betul. Aduh, nih kalau yang dewasa katanya ada yang ngantuk kan, ada yang demam. Nih kalau anak saya yang diimunisasi COVID gimana gitu ya. Oke, jadi latar belakangnya kenapa anak itu kok harus divaksinasi juga ya, setelah
kita tadi pertama kita dalam kegawat daruratan. Iya. Pertama tenaga kesehatan dulu, semua tenaga kesehatan, lalu publik ya, betul. pelayanan publik, terusan guru, terusan yang pasar-pasar dan lain-lain, sampai ke lansia dulu dan lain-lain. Ternyata anak ini masih rentan. Ya, iya. anak itu rentan. Anak itu kan bagaikan kertas kosong, kertas putih. Ya, belum pernah terpapar ya, istilahnya ya sangat sedikit terpapar ya. Ya, terpapar oleh benda kayak infeksi dan lain-lain, itu masih benda baru buat dia. Sedangkan kita yang dewasa mungkin sudah merasakan manis dan asamnya kehidupan. Jadi kalau anak-anak ini istilahnya masih kayak seperti kertas ya. Jadi jika ada infeksi baru, kita belum tahu nih anak ini akan memberikan reaksi yang berat, kah? Betul. Atau ringan, kah? Atau sedang atau biasa-biasa saja. Tapi yang dikhawatirkan ya, jika anak ini terinfeksi COVID, terinfeksi COVID, anak ini yang dikhawatirkan akan terjadi lebih mudah mengalami kegagalan organ. Yang dikhawatirkan dari suatu infeksi, apalagi COVID ya, yang kita lihat sendiri, apalagi kalau dia punya komorbid, anak ini punya komorbid seperti ginjal atau jantung dan gangguan saluran nafas lainnya, sehingga anak ini akan menjadi lebih berat jika terinfeksi. Oke. Dan apalagi sekarang ini tatap muka, sekolah udah mulai tatap muka ya, karena ya itu tadi, karena kita merasakan sendiri keluhan orang tua saat belajar online. Orang tuanya belajar, bener kan? Jadi nggak hanya. Iya, jadi anak sendiri udah nggak paham-paham, gitu kan? Apa yang diajar emak yang nggak ada, aku kena kibas terus tuh. Iya, jadi ini merupakan jawaban keresahan orang tua juga, di mana ada rasa kalau tatap muka anak terinfeksi, kalau tidak tatap muka anak bisa terinfeksi. Nah, jadi buah si malakama nih kitanya kan. Sehingga pemerintah kita vaksinasi anak. Ya, kalau udah anak divaksinasi, sudah diberikan kekebalan dulu, ayo kita tatap muka. Seperti itu ya. Dan seperti ini juga dimana nanti kalau dibilang wajib atau enggak sih sebenarnya gitu ya, pertanyaannya ya, wajib nggak sih sebenarnya gitu. Jadi kita akan bertanya lagi kepada diri orang tua masing-masing, kita ingin anak kita sehat atau tidak. Kita bayi aja kita suntikan vaksin imunisasi dasar supaya anaknya sehat. Sama, ini akan menjadi suatu vaksin yang wajib kayaknya ya nanti kelak ya. Ya itu tadi bukan dari kami tenaga kesehatan yang mewajibkan, tidak, tapi ini merupakan kebijakan dari pemerintah. Yang kita konsekuensinya jika kita istilahnya menolak ya, ada konsekuensi, semua itu ada konsekuensi. Konsekuensinya nanti jika anak ingin lomba, ikut kegiatan di luar, ada anak ikut kegiatan yang di luar untuk mengukir prestasinya ya. Kayak kemarin ada yang ke Singkawang untuk karate kan, ada yang sepak bola kan gitu kan. Dan itu merupakan menjadi salah satu syarat anak untuk untuk bisa keluar. Harus vaksin sekarang. Harus 2 dosis. Harus 2 dosis, bukan 1 dosis saja. Jadi bukan kami yang mewajibkan, tapi memang pemerintah sudah ada kewajiban atau polisi atau kebijakan yang ditetapkan. Jadi nanti tuh di mana-mana kita akan di barcode. Udah kayak harga-harga di mall. Ya, jadi udah kita di barcode, jidat kita di barcode, tetap di barcode. Siapin lagi tuh HP. Nah, di barcode. Jadi kita bersama dengan barang di mall. Nah, kan gitu. Jadi itu syarat kenapa alasan divaksinasi anak. Bukan merupakan kewajiban dari tenaga kesehatan, bukan dari puskesmas, bukan dari dokter, bukan, tapi memang kebijakan. Iya, baik dok. Jadi memang sebenarnya inti utamanya adalah terkait kita mencegah penyebaran. Yang kedua tadi, kalau memang sudah kena ada resiko untuk jangka panjangnya. Nah itu sebenarnya yang utama. Jadi bukan hanya sekedar pemerintah menetapkan kebijakan semua harus divaksinasi menjadi syarat mutlak ya, tapi salah satu yang utamanya menjaga menjaga agar seperti pencegahan dini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya ya, sebenarnya itu yang utama. Nah, tapi ini kan tujuannya baik juga ya. Jadi sebenarnya sih fine-fine aja, karena
bayi aja ya dari 0 sampai 24 bulan Iya. ya sudah mendapatkan imunisasi yang dasar wajib. lengkap dan lanjutan ya. Yes, Nah, oke. sama. Dari bayi juga udah sebenarnya. Iya. Nah, jadi nanti kembali lagi semoga saja nanti dapat mendapatkan respon yang baik juga untuk Iya. semuanya di sini, terutama orang tua. Jadi jangan khawatir. Oke, nanti kita akan bahas ya terkait sebelum terkait tentang efek samping ya dok. Yes. Nah kadang kekhawatiran orang tuanya kan di efek samping. Iya. Nah, sebelum mendapatkan vaksinasi seperti orang dewasa kan kita harus ada syarat nih. Iya. Harus fit dan lain-lain. Nah, tapi spesial nih khusus untuk anak-anak. Ya. Apakah sama sih dengan kita yang dewasa untuk Oke. mendapatkan vaksinasi gitu? Oke ya. Jadi untuk syarat-syaratnya ya. Jadi ini yang kita harus ketahui dulu untuk dari pemerintah di Indonesia ya. Vaksinasi yang diberikan yaitu sekarang baru baru Sinovac. Sinovac khusus Sinovac anak-anak ya. atau Sinovac untuk anak-anak. Tidak tertutup kemungkinan nanti bisa juga ya kayak Pfizer, kayak di Amerika Pfizer, gitu oke. kan ya, kayak Pfizer, bisa juga nanti mungkin kayak Moderna dan lain-lain. Itu tapi harus ada persetujuan dari BPOM dan Oke. lain-lain ya. Nah, untuk sekarang Indonesia baru only Sinovac. Ya, dosisnya berapa yang diberikan pada anak-anak? Yang diberikan pada anak-anak sesuai dengan dari Kementerian Kesehatan itu 0,5 cc secara intramuskular atau diberikan di dalam otot. Iya, Di seperti tangan. di tangan ya. Sama seperti kita Oke. sama. Jadi itu yang pertama yang harus kita ketahui. Untuk syarat pemberiannya, pertama anak harus dalam keadaan fit. Oke. Ya, fit di sini dalam arti memang tidak demam. Yang Tidak pertama yang demam. kunci pertama tidak demam. Tidak demam. Tidak demam. Terusan anak sudah makan. Iya, Ya, kalau sudah oke. makan. Benar. Benar. Karena beneran hal yang kecil-kecil itu setelah beberapa pasien memang benar ya, harus itu anak itu syaratnya utama adalah memang harus makan sebelum dulu. pemberiannya. Iya, Benar. benar. Asli. Terus jadi batuk pilek boleh diberikan. Oh, batuk pilek boleh ya? Batuk Oke, pilek masalah. boleh tanpa disertai demam, Oh, oke. tanpa Prinsipnya. disertai demam dan sakit tenggorokan. Oh, oke. Ya, Jadi hanya kenapa? batuk Yang itu kenapa sih dok kok bisa batuk demam, batuk pilek kok bisa sih? Pernah gitu ya? Karena batuk pilek itu belum tentu infeksi. Oh, Kebanyakan karena alergi. Alergi. Iya, Benar. gitu kan bisa alergi dingin, bisa juga alergi karena makan gorengan. Iya. Contohnya habis makan apa, habis makan apa. Jadi kenapa batuk pilek aja kayak anak-anak vaksinasi lainnya itu boleh diberikan, tapi tanpa demam tanpa demam. atau sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan kan artinya sudah ada perjalanan peradangan di dalam tubuhnya, maka tidak diberikan dulu dan itu ditunda. Ditunda dulu. Bukan tidak diberikan, tapi ditunda, diobati dulu. Baru nanti kalau sudah fit akan ditentukan oleh dokternya berapa hari lagi harus kembali untuk divaksin. Divaksinasi. Iya, jadi tidak ada alasan ya batuk pilek. Jadi harus fit, batuk pilek ya. Terus kan yang alergi boleh nggak dok alergi nih? Iya. Anak-anak sih gitu kan ada yang tanya orang tua gitu. Alergi boleh, asma boleh, Iya. ya. Alergi atau asma boleh. Jadi tetapi dalam keadaan di mana dia jika terpapar suatu antigennya atau penyebab alerginya tidak menimbulkan sesak napas. Oke. Ya, tidak menimbulkan sesak napas atau menyebabkan si anak harus dirawat di rumah sakit. Itu boleh diberi. Boleh banget. Ya, asma. Banyak orang asma yang kita vaksin, banyak. Iya. Banyak loh ya, termasuk saya Aman- sendiri ya. aman-aman aja ya sejauh ini ya? Aman saja, karena ya itu tadi, karena memang Sinovac itu adalah inactivated ya, inactivated vaksin. Jadi hanya antibodi ya diberikannya. Jadi takutnya kan antibodi berlebihan dalam tubuh anak-anak Iya. dalam tubuh orang, tapi enggak juga ternyata. Jadi untuk yang asma, kalau cuman asmanya ada periodiknya jarang atau memang sekali-sekali atau ada alergennya, itu masih bisa. Masih aman. Masih aman. aja. Kalau memang ada asma pun kita akan berikan misalnya gini, saya rutin loh kalau malam saya memang minum salbutamol contohnya ya, karena saya sesak Iya. atau enggak saya punya alat uap. Oke, kita vaksin nanti malam kalau sesak langsung diuap sendiri ya. Oh, Nah, kita oke. akan memberikan solusi dan konsultasi seperti itu. Jadi ada penanganannya. Jadi boleh ya. Boleh. Nah, Oke. alerginya ya. Jadi dicatat di bagian bawah adalah alergi yang tidak menyebabkan si anak ini harus dirawat. Jadi kalau selama dia itu nggak apa-apa, kalau badal-badal itu masih boleh, Iya. gatal-gatal bentol-bentol itu boleh.
Biasa makan alergi makanan tidak mempengaruhi. Tidak Kalau dulu awal-awal tuh masih takut-takut nih, namanya alergi masih takut-takut ya. Tapi sekarang ternyata emang beberapa obat, emang dari seluruh dari ratusan ribu yang disuntikan vaksin Sinovac dengan keadaan alergi aman-aman semua. Aman, apa cuma gatal bisa ditangani dengan obat gitu loh. Nggak menyebabkan dia harus dihospitalisasi atau dirawat rumah sakit. Ya, berarti tadi itu salah satu syarat ya, syarat untuk anak-anak. Nah, mungkin ini yang mau saya tanyakan komorbidnya anak-anak mungkin berbeda ya dengan orang dewasa. Nah, yang dikategorikan komorbid untuk anak-anak nih jenis-jenis penyakit apa sih yang memang disyaratkan tidak boleh mendapatkan vaksin ini? Komorbidnya. Komorbid pada anak jangan lupa ya, pada anak bisa terjadi namanya hipertensi ya. Oh iya benar ya. Kenapa? Jadi makanya kemarin saya buat status ya. Habis ini nih mindset anak-anak bakal diburu saya bilang gitu. Banyak ya. Mindset tensi anak itu akan diburu. Kenapa? Karena sebelum disuntik ya anak harus ditensi. Wajib hukumnya untuk harus ditensi sebagai syarat. Tensi di bawah 140/90 anak bisa diberikan vaksinasi. Tapi jika anak tensinya 105 di atas 140/90 berarti ada komorbid lainnya yang harus dicari kenapa penyebabnya. Ya kan namanya anak saya bilang bagaikan kertas putih. Ya kan kita harus benar-benar mencari riwayatnya kalau jika emang ada terdeteksi pada saat screening. Ya kan? Terusan pertama tensi. Hipertensi. Yang kedua pertama adanya kelainan ginjal atau tidak. Kenapa pada kelainan ginjal harus diperhatikan? Karena pada anak-anak apalagi kasus glomerulonefritis akut pada anak itu ya paling sering ya yang menyebabkan atau sindrom nefritik yang menyebabkan anak itu bengkak seluruh tubuh ya, dan dia harus mendapatkan obat imunosupresan. Ya, imunosupresan. Contohnya apa sih imunosupresan, Dok? Contohnya gitu kan ya. Yang biasa diberikan di sini biasanya methylprednisolone atau prednison. Ya kan itu merupakan imunosupresan atau obat yang menekan kekebalan tubuh. Itu itu harus direkomendasikan dari dokter anak ya, tapi bunyinya ditunda bunyinya sampai dapat rekomendasi dari dokter anak. Berarti dilihat dari kondisinya dari juga kondisi ya. anak-anak. Nanti kalau misalkan dokter bilang oh ini memang anak ini memang punya glomerulonefritis yang berat, itu baru dapat nanti surat keterangan, tapi harus dari spesialis bukan dari dokter atau puskesmas ya. Jadi surat keterangan itu surat keterangan tidak bisa divaksin itu semua keluar dari kelompok spesialis gitu. Jadi harus spesialis yang merekomendasinya kalau emang tidak bisa. Bukan jadi biasa kucuk datang ke puskesmas kan biasa anak saya tidak bisa divaksin. Alasannya gitu ya. Alasannya ini harus ke spesialis karena itu harus dibawa IDAI-nya. Ya, baik. Nah, jadi prinsipnya tadi tidak demam ya, Dok ya. Tidak demam. Syarat utama. Panas. Dan selanjutnya demam panas ya. Demam panas ya. Yang ini demam. Berarti kalau yang alergi pun masih aman-aman. Memang sih rata-rata saudara-saudara saya, teman-teman saya juga yang alergi juga aman sih. Ya, pakai Sinovac ini. Sinovac aman. Ya. Kemudian tadi komorbid ya. Intinya kalau memang tidak bisa harus tetap ke spesialis ya. Satu lagi yang mutlak kita paling bisa adalah ini kanker. Kanker itu karena dia akan menjadi gangguan pertahanan tubuh juga ya. Nah, apalagi pemberian obat anti kanker. Obat anti kanker ini sifatnya adalah imunosupresan juga ya. Misalnya sitotoksik juga, sehingga ini harus ada rekomendasi dan bukti berupa surat-surat yang menerangkan kalau dia sedang mengalami kanker. Itu baru dapat surat keterangan. Nah tadi ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan Dokter Muti beberapa komorbid untuk anak-anak khususnya, karena memang penyakit dewasa lebih banyak kali ya dibandingkan dengan anak-anak. Jadi tapi tadi masih bisa gampang lebih terdeteksi dibandingkan kita yang anak-anak lebih gampang atau kita yang lebih gampang. Kalau anak-anak itu ada kesulitan di mana dia belum bisa menerangkan, mendeskripsikan sakitnya, kesakitan subjektifnya berarti anak-anak. Emang anak-anak lebih lebih susah ya jadinya. Itulah dia. Nah, jadi orang tua mungkin jadi lebih banyak lah, karena pada saat sebelum melakukan vaksinasi juga ada screening dulu ya, Dok ya. Pasti. Nggak langsung jus. Nggak langsung asal suntik aja enggak. Nah, terkait screening berarti ini terkait dengan teknis pelaksanaannya. Terkait teknik pelaksanaan khusus untuk
anak-anak ini seperti apa? Apakah memang nanti datang Ya. ke puskesmas semua atau puskesmas yang mendatangi? Oke. Nah, mendatangi. Mendatangi ya. Oke. Oke. Nah, Untuk ya. kemarin setelah kemarin ada sosialisasi dari Kapolres ya, dari kepolisian, dikumpulkanlah guru-guru, kepala sekolah, komite mediknya, terusan kordiknya ya berkumpul ya untuk sosialisasi. Untuk tanggal 26 Januari dijadwalkan itu 2 SD. 2 SD, itu oke. min dengan SD 4. SD Min untuk area Putus Siba Utara dulu ya. Utara yang saya tahu itu. Jadi untuk sementara kami akan mendatangi sekolahnya dengan membawa tim lengkap. Dokternya ada, pasti kalau ya pasti harus syaratnya ada dokter ya. Yang kedua, harus didampingi dengan orang tua. Iya. Wajib hukumnya didampingi orang tua atau wali, dengan syarat walinya mengetahui benar kondisi dan riwayat penyakit terdahulunya. Jadi jangan sembarang bawa wali. Ya contohnya gini, takutnya dia, Pak, ini siapanya? Saya omnya, oke. Bapak tahu penyakit terdahulunya? Enggak. Udah telepon lagi, ramah lagi ya kisahnya, ya kan? Jadi menjadi sesuatu yang agak sulit. Jadi maka saya bilang boleh wali, boleh yang diwakili orang lain, tapi harus mengetahui benar kondisi anak, penyakit terdahulunya dan obat-obatan yang dia minum, terutama itu. Jadi nanti harus didampingi orang tua. Tapi sebelum pelaksanaan, kami akan membagikan surat pernyataan persetujuan, di mana isinya yaitu adalah orang tua yang menandatangani siapa, terus setuju atau tidak setuju untuk anak ini disuntikan, menerima vaksin atau tidak. Di situ kalau akan ada alasan kenapa tidak mau disuntikan, ya itu akan ditandatangani dan diserahkan kepada sekolah, sehingga nanti kami gampang untuk melihat anak ini meriwayatnya ini. Jadi gampang, cepat, jadi kerjanya juga cepat, bisa mengetahui cepat, kita akan melalui anamnesis juga lebih cepat. Jadi kerja cepat, terus kerja pas, dan kerjanya benar-benar mengena pada anak ini bisa divaksin atau tidak divaksin. Jadi tetap orang tua harus mendampingi. Jadi teknisnya adalah seperti itu teknisnya. Pernyataan akan dibagikan dulu oleh pihak puskesmas dan ke sekolah nanti yang akan membagikan. Nanti orang tua akan mengembalikan pernyataan tersebut, akan didata lagi oleh sekolah dan akan diserahkan kepada puskesmas. Pada saat hari H, puskesmas akan datang ke sekolah. Oke, nah berarti untuk saat ini mendatangi sekolah dulu ya. Iya. Nah, tapi apakah untuk kelanjutannya nanti belum tahu ya. Belum tahu. Apakah mendatangi yang lain, karena memang jumlah sekolah di area Putus Siba Utara jauh lebih besar. Iya, ya. Di kotanya di kotanya emang jauh lebih besar. Yang jadi masalah yang di pedalaman ini bagaimana gitu kan. Karena tadi syarat utama kami tidak akan melepaskan tenaga tim tanpa dokter. Iya, harus ada dokter. Kami sudah menekankan Putus Siba Utara. Puskesmas Putus Siba Utara akan menurunkan tim. Jika memang ke sekolah-sekolah yang di daerah, ke sekolah-sekolah yang di daerah itu harus ada dokternya, wajib ada dokter. Syarat mutlak. Nah, itu jadi syarat mutlak. Jadi jangan khawatir. Nanti terutama untuk dewan guru, orang tua, semuanya nanti akan didatangkan tim lengkap ya. Untuk saat ini sih sementara baru 2 sekolah didatangi, jadi tidak usah khawatir. Nah, di situ kan nanti bisa juga puas-puas bertanya dengan pada saat dilakukan screening. Nah, kalau memang ada masalah ya jelaskanlah sejujur-jujurnya. Iya, betul. Tapi jangan ada rahasia, tidak ada rahasia. Tapi nggak boleh bohong juga. Iya, betul. Jangan, karena Anda mau vaksin, udah sakit aja nih ya anaknya. Jangan juga seperti itu ya. Karena kami punya mata sakti. Mata sakti. Waduh. Oke. Ya, baik Dok. Nah, ini yang sangat ditakuti oleh orang tua. Nah, mungkin anak-anaknya juga sih. Kalau kita sendiri juga yang dewasa ada yang namanya tadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Betul ya, saya nggak salah ya Dok ya. Nah, maklum udah lama nih. Ya, untuk KIPI-nya ya kira-kira sama nggak sih yang dirasakan anak-anak ini juga dengan yang dirasakan kita orang dewasa? Efek sampingnya lah ya. Nah, yang dirasakan yang dirasakan sama, kurang lebih nggak jauh ya. Beda. Tapi jangan salah ya. Abis suntik tuh anak saya demam.
artinya tuh harusnya bahagia ya, harusnya ya. Kenapa? Berarti tubuhnya bereaksi dengan obatnya dan berhasil membentuk diharapkan berhasil membentuk kekebalan tubuh. Jadi berespon tubuhnya sehingga dia menghasilkan namanya demam, menghasilkan gitu kan. Kalau sakit kepala sih wajar ya, ada demam, ada sengal, tempat suntikan, ada sakit di tempat suntikan, pusing, ngantuk. Dan yang paling bahagia adalah makannya banyak. Lapar. Nah, beberapa cepat lapar ya Iya. kan, cepat lapar, lemas, itu terjadi biasanya ringan-ringan saja. Untuk yang laporan berat ke pos bulu pun nggak terhitung banyak, Iya. sedikit aja ya. atau dua orang ya. Jadi berarti mayoritas aman semuanya. Aman Semuanya. Jadi kita bisa melihat, kalau memang ragu juga kita bisa melihat potret ya, potret kayak di Amerika anak sudah divaksin 5-11 tahun. Aman semua. Saja. Nah, kalau misalnya demam misalnya, paling tidak berapa lama sih gejala ini muncul? Nah, mungkin nggak sih sampai seminggu, sebulan? Gitu. Oke. Jadi berdasarkan literatur, ya, secara umum kita punya reaksi imun ya, reaksi radang ya, reaksi peradangan itu ada yang cepat, jadi saat disuntikan langsung menimbulkan reaksi. Ada juga namanya yang lambat, tipe lambat. Tipe lambat yang saya baca di literatur itu paling lama 72 jam atau 3 kali 24 jam. 3 hari ya, berarti ya. 3 lebih dari 3 kali 24 jam berarti bukan reaksi dari imunisasi. Ya berarti harus diperiksakan balik lagi ada penyakit lain. Iya. Nah, itu harus dicatat ya. Jadi kami membuat kebijakan di puskesmas kami, kalau 3 kali 24 jam itu masih jadi tanggungan kami loh. Tanggungan kami dalam arti gini, berarti ini memang ada apa-apa dengan KIPI-nya. Jadi kita akan menjalankan prosedur pelaporan KIPI 3 kali 24 jam. Prosedur namanya prosedur pelaporan KIPI. Tapi kalau lebih itu bukan. Nah, terus setelah itu di situ ada nomor telepon. Di kertas itu nanti ada kertas sertifikat lah, kita bilang kertas sertifikat. Di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi, orang bisa dihubungi. Nanti orang di situ yang bisa dihubungi itu akan langsung berkontak dengan dokternya. Apa sih harus ditangani? Apa yang harus diberikan? Gitu kan ya. Ingat, untuk dari pemerintah sendiri jika terjadi KIPI ya, beberapa KIPI berat itu semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Ya, biaya KIPI. Jadi kalau ada KIPI intinya gratis. KIPI-nya saja KIPI-nya, ya. jadi bukan yang lain. Bukan yang lain ya. Ya. Jadi takutnya ada salah persepsi di mana kalau saya misalnya ada orang pasien saat itu peserta vaksinasi mau di saat screening saya ada ibu harus berobat dulu ya kayak contoh gitu itu beda ya. Itu bukan tanggungan pemerintah tapi tanggungan si peserta. Ya. Kecuali dia pasca imunisasi ada masalah pemerintah. Ya, jadi harus dipahami itu bedanya. Beda. Gitu aja. Nah, ya terkait KIPI, jadi normal-normal saja. Kalau ada demam berarti menandakan kalau vaksinnya bekerja dengan baik. Betul. Ya, bahagia gitu ya. kita harus bahagia. Bahagia Karena bekerja dengan baik. Nah, kalau memang demam nih, karena kekhawatiran orang tua, kira-kira penanganan awal yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang mengalami KIPI? Berarti ini sama ya, KIPI pada anak bayi. Ya, yang pertama kita harus sedia namanya paracetamol. Paracetamol wajib. Paracetamol ya. Itu obat yang 1000 umat lah ya. Jadi kita harus punya paracetamol di rumah. Dosisnya akan mengikuti berat badan dia. Pertama ikuti berat badan atau anak bisa diberikan pada usia 6 sampai 11 tahun bisa diberikan stok tablet itu boleh. Itu paling aman. Jadi intinya paracetamol aja cukup. Obat rumah. Nah, kira-kira obat yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, kan takutnya nanti pandai memandai lah ya kata orang dulu. Pandai memandai nih. Nanti kata orang minum Dexa, kata orang minum ini. Misalnya. Nah, kira-kira mungkin obat yang seharusnya benar-benar harus dihindari pada saat masa KIPI ini. Kalau untuk pemberian imunosupresan contohnya ya, kalau orang taunya dexamethasone. Seringnya tuh. Misalnya muatan prednison atau metilprednisolon atau MN ya. Jadi itu kalau bisa dihindari saja. Karena kan kita sedang memproduksi antibodi ya. Kalau kita berikan imunosupresan nanti malah mengurangi, yang kita khawatirkan mengurangi
mengurangi efek pembentukan antibodi, Iya. sehingga kekebalan tubuh tidak maksimal. Makanya itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi selama itu kalau pemberian kayak CTM atau pemberian obat gatal boleh, Iya. boleh itu wajib boleh. Kalau sakit di tempat suntikan pakai es. pakai es, dikompres aja. Dikompres aja, Iya. gitu. Jadi memang kita sedang bukannya kita kasih gatal langsung kasih anti radang, enggak, kita nggak pernah cepat. Tapi emang itu memang proses tubuhnya dia, dia butuh proses namanya. Iya. Nah, jadi prinsipnya kalau memang ada KIPI dan Anda kebingungan sih, kawan Bekesa kebingungan di rumah, ya aman-amannya datang aja ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi, menghubungi nomor telepon yang ada di kartu sertifikat. Iya, jadi istilahnya jangan manda-manda. Itu bahasa betul. bahasa ulunya ya. Jangan kata nenek. Okay. Oh ya, benar. Nah, ya baik, itu tadi informasi terkait vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun ya. Iya. Jadi sejauh ini memang kita juga rencananya tanggal 26 nanti ya, Dok, Iya, ya. 26 ya, tanggal 26 Januari dan kita datang untuk sementara akan datang langsung ke sekolah, dua sekolah. MIN dan SD 4. Siap. Nah, oke. Nah, ini mungkin ada sedikit pesan untuk kawan Bekesah di rumah, Dok, silakan. Oke. Jadi orang tua ya kita harapkan ya. Jadi kita ini pemberian vaksin ini fungsinya adalah kebijakan dari pemerintah ya, dari pemerintah, bukan dari kami atau dari siapa pihak manapun yang akan memaksa, tidak sama sekali. Jadi siapa sih yang tidak ingin anak kita sehat? Kita tidak ingin kita menghalangi masa depannya ya. Kenapa saya bilang menghalangi masa depannya? Tadi saya bilang apapun nanti kegiatannya, apapun dia kemana pasti akan diminta itu yang namanya barcode. Ya, kalau kita tidak memvaksin anak, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Iya. Terus kalau beri surat keterangan, bagaimana surat keterangan? Kembali lagi harus berdasarkan objektif. Iya. Objektifnya tapi bukan dari orang tua, tapi dari perhitungan dokter kayak kita, dokter dan dokter spesialisnya. Ya, jadi itu bukan memang sifatnya agak memaksa, kesannya agak memaksa, tapi memang untuk kekebalan, untuk kepentingan kita bersama. Terus orang tua yang setuju untuk memberikan vaksin pada anaknya, jangan lupa sebelum anak divaksin pastikan kondisi anak sehat, diketahui riwayat penyakit terdahulunya, terus anaknya sudah makan atau sarapan. Ya, ini sudah termasuk sarapan. Saya juga bingung, makan dan sarapan berbeda, saya juga bingung. Jadi makan dan sarapan ya. Jadi itu dipastikan anak sudah terisilah perutnya ya, jangan dalam keadaan perut kosong. Untuk yang alergi, anaknya punya riwayat alergi, itu akan selama alergi tidak menyebabkan anak dirawat di rumah sakit, itu dapat diberikan. Ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu kita akan memberikan memberikan statusnya adalah ditunda. Ya, yang mutlak itu nanti yang tidak dapat diberikan itu adalah kebijakan dari spesialisnya. Ya. Kan di situ tulisannya dirujuk. Dari dokter yang di fasilitas pertama akan merujuk. Jadi bukan dokter yang di vaskes pertama yang akan memberikan keterangan tidak bisa divaksin. Seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Dr. Muti atas kehadirannya di podcast Bekesa. Itu tadi informasi terkait tentang vaksinasi untuk anak usia sekolah 6 sampai 11 tahun. Yes. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, kawan-kawan Bekesa di rumah. Jadi dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan juga akan mendatangkan tim lengkap, menyiapkan tim lengkap. Ya, jadi ini sudah dipikirkan sedemikian rupa ya. Jadi tidak asal keselamatan pasien nomor satu. Nah, kalau memang ragu, rajin-rajinlah pada saat itu bertanya dengan dokternya dan jujur dengan kondisi anak-anaknya, terutama jangan lupa orang tua juga ikut serta. Betul. Ya, apalagi untuk menenangkan si anak ya. Betul. Nah, kadang kita juga kalau bias anak-anaknya juga pada ini ya. Pada ketakutan seperti kalau apa? Tidak masuk 50%. Nah, ya kawan Bekesa, jadi sekali lagi bahwa vaksinasi COVID untuk anak ini terbilang sudah aman ya, sangat aman. Dan jangan khawatir untuk diberikan kepada anak-anak dan anak semua yang ada di rumah.
Oke, baik, sampai jumpa di podcast Bekesah selanjutnya. Saya Mai Ventabi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.